Setelah rangkaian peristiwa besar mengguncang bumi, ketika Dajjal telah lenyap dan Ya'juj Ma'juj telah binasa, dunia memasuki babak baru. Ketakutan mereda dan harapan kembali tumbuh di hati orang-orang beriman. Di masa itu, Nabi Isa memimpin umat manusia dengan penuh keadilan. Tidak ada lagi kezaliman, hukum ditegakkan dengan kebenaran, dan manusia hidup dalam kedamaian yang nyata. Bumi berubah menjadi subur dan penuh keberkahan. Hasil bumi melimpah, kekayaan tersebar luas, hingga hampir tak ada lagi yang mau menerima sedekah. Manusia merasa cukup, hati mereka tenang. Nabi Isa menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Dunia terasa seperti surga yang Allah hamparkan di bumi. Masa beliau hidup di bumi semenjak turunnya hanya 40 tahun, yang penuh keberkahan. Namun, waktu terus berjalan. Tiba saatnya Nabi Isa wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kepergian beliau menandai berakhirnya satu masa keemasan. Setelah itu sebagian manusia perlahan kembali kepada kesesatan. Hati yang dahulu lembut mulai mengeras. Dunia yang sempat dipenuhi cahaya kebenaran mulai digerogoti kelalaian. Perlahan, tanda-tanda besar kehancuran mulai diperlihatkan. Allah memanggil matahari untuk bersujud di bawah arsy-Nya. Manusia merasakan malam yang sangat panjang, seakan satu malam terasa seperti 3 malam. Hati dipenuhi kegelisahan. Pada saat itu pula Allah mengangkat Al-Quran dari muka bumi. Tidak ada lagi ayat yang tersisa di dada manusia. Mushaf yang biasa dibaca berubah menjadi lembaran kosong. Tidak terdengar lagi lantunan kalam ilahi. Ketika matahari kembali diperintahkan terbit, manusia menunggu dengan cemas. Namun mereka terkejut ketika matahari muncul dari arah barat. Itulah tanda bahwa pintu taubat telah ditutup. Penyesalan memenuhi hati manusia, tetapi semuanya telah terlambat. Matahari hanya terbit setengah hari, lalu tenggelam kembali di barat. Keesokan harinya ia terbit dari timur seperti biasa, namun dunia telah berubah selamanya. Di waktu duha muncullah Dabatul Ard dari perut bumi. Ia adalah makhluk yang bisa berbicara, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Makhluk itu berkeliling dan menandai setiap manusia. Orang beriman diusap wajahnya dengan cincin hingga tampak putih dan bersih. Orang kafir disentuh dengan tongkat hingga wajahnya menghitam sebagai tanda yang nyata. Setelah seluruh manusia diberi tanda, Dabatul Ard kembali masuk ke dalam bumi. Lalu tibalah fase paling menentukan. Allah mengirimkan angin yang lembut dan harum. Angin itu terasa menenangkan, namun membawa ketetapan ilahi. Angin tersebut mencabut nyawa setiap manusia beriman, walau hanya memiliki iman sebesar biji sawi di dalam hatinya. Mereka wafat dalam keadaan tenang, dan setelah itu yang tersisa di bumi hanyalah manusia-manusia paling buruk. Di atas merekalah kelak kiamat akan ditegakkan.